من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حيكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة وتحية أهل الجنة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. وبعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع دعوة لا يستجاب لها. ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا بغير تعب. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا والحقنا بالصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan kembali kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Sudah 2 bulan ya, kurang lebih ya. Sudah lama sekali. Banyak halangannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kekhilafan kita, membantu kita untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan kembali bahasan kita. Terakhir itu kita masuk ini ya, tentang sholat ya, bacaan surah, bacaan Al-Fatihah ya. Bagaimana kalau misalnya yang jahar, bagaimana waktu sholat jahar dibaca sir, apa sah apa enggak? Jawabannya sah apa enggak? Kalau misalnya dia saat di sholat sir, bacaan jahar, sah enggak? Sah enggak? Sah. Tapi makruh. Kita kemarin sudah bahas juga sholat-sholat apa saja yang disunahkan untuk dijahar. Yang khususnya yang malam. Apa itu? Maghrib, Isya, Subuh. Yang siang ada nggak yang disunahkan untuk jahar? Sholat apa? Sholat Jumat, terus apa lagi? Aidain, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, terus apa lagi? Ya, yang ini ya, istisqa, yang siang. Nah, kalau bulan, karena bulan maksudnya. Apa ini? Datang bulan. Bulan ini apa namanya? Bulan muda. Ya, kalau misalnya sholat gerhana bulan pasti di malam hari ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Nah, sebelumnya sebagai ambil pelajaran dari apa namanya, ada makhluk Allah namanya An-Nahl. Nahl itu apa? Nahl. Hah? Lebah. Kalau nakhl? Nakhl apa nakhl? Kurma. Kalau nahl lebah, kalau nakhl kurma ya.
Nah, Nahl itu dia nggak mau hinggap kecuali di tempat yang bersih. Dia pun nyari bunga-bunga itu bunga-bunga yang berkualitas. Sehingga apa? Allah jadikan yang keluar dari perutnya itu syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Coba lihat, dia nggak mau hinggap kecuali di tempat yang terbaik, yang bersih, yang terbaik. Maka kemudian Allah jadikan dari perutnya itu syarabun, minuman mukhtalifun anwanuhu, warnanya beda-beda. Ada kesembuhan di sana, fihi syifa'ul linnas. Itu tanda kekuasaan Allah bagi siapa yang mau berpikir, bagi siapa yang berpikir. Ada lagi makhluk Allah juga, bukan untuk menghinakan, tapi kita belajar darinya. Ada namanya lalat. Di dalam Al-Quran itu Allah kasih perumpamaan dia itu. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah. Diumpamakan sebuah permisalan, maka dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah itu tidak akan pernah bisa sekalipun membuat lalat. Walaupun mereka itu bersatu padu. Wa iyaslubuhum adzubabu syai'un la yastanqidhuna min. Kalau misalnya lalat itu ngambil makanan dari mereka, mereka tak akan bisa ambil lagi makanan yang diambil sama lalat itu. Du'afat talib wal matrub. Yang minta lemah, yang diminta juga lemah. Ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka itu tidak mengagungkan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Nah, jadi orang akhirnya mencoba. Lalat itu segede apa itu? Kecil, apalagi mulutnya itu kecil juga. Jadi sekali dia masukkan makanan itu, sudah nyerap ke badannya itu. Orang bikin itu bagaimana caranya tuh, nangkep terus bikin segede dari mulutnya itu untuk ngambil lagi, nggak bisa. Bagaimana lalat itu? Lalat itu dia taruh tempat bersih, mau nggak dia itu? Nggak mau dia. Coba kasih sampah aja, taruh di tempat sampah, betah nggak dia itu? Nah, betah dia itu. Membawa apa dia itu? Lalat itu. Nah, bawa penyakit. Lihat, karena dia suka di tempat-tempat kotor, maka dia membawa penyakit. Ya walaupun kalau misalnya dia hinggap di satu makanan, hinggap di air, maka celupkan dua-duanya. Yang satu penyakit, yang satu penawar, lalat itu. Nah, kita juga begitu berpikir. Kalau kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang baik, hendaknya kita bersyukur. Jadilah seperti lebah. Jangan mau seperti alat. Sehingga apa? Sehingga kita rugi dan merugikan orang lain. Kalau kita jadi lebah, kita untung dan menguntungkan orang lain. Dimanapun kita berada, keberadaan kita mudah-mudahan membawa keberkahan. Di rumah membawa keberkahan, di lingkungan membawa keberkahan semua. Karena kita belajar mau jadi seperti lebah. Nah, makanya kalau misalnya kita mau dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi pewaris para nabi, hendaklah kita senang. Berat bagi nafsu itu. Suruh ngaji, suruh bangun sebelum subuh, suruh zikir. Berat. Mantap di masjid, tempat-tempat baik. Supaya apa? Supaya seperti lebah nanti kita itu bisa ngeluarin minuman yang bisa menyegarkan orang itu. Bukan secara zahirnya tapi ruhaninya. Jadi orang misalnya jangankan dengar mulut kita ngomong, lihat muka kita aja udah bertobat dia itu. Astagfirullahaladzim. Bukan karena ngatain kita, tapi karena ingat dosanya, ingat kepada Allah, ingat akhirat. Nah, itu sebuah kebaikan yang tidak Allah beri kecuali oleh orang-orang yang Allah pilih, orang yang kehendaki oleh Allah kehendaki, dan orang itu menghendaki untuk mendapatkan kebaikan itu. Itu ada harganya, ada maharnya.
maka bayar itu. Bayar dengan apa? Usaha. Maka kalau misalnya kita lagi dididik sama Allah harus senang. Walaupun itu kita berat, nggak suka kita. Misalnya kalau lagi setoran misalnya dibenerin, jangan bundungan. Misalnya disuruh ngaji sekian-sekian, jangan marah. Dimarahin, nggak boleh melakukan sesuatu yang makruh, jangan marah. Karena kita lagi proses untuk menjadi nahl, untuk menjadi lebah. Mau jadi lebah nggak? Mau? Bener. Kun, fayakun, nanti jadi lebah beneran. Nggak, maksudnya konotasi ya, maksudnya makna yang tidak sebenarnya. Maksudnya membawa keberkahan dimanapun kita berada. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini proses kita untuk bisa meniru lebah juga ini. Kita akan bahas lanjutan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran. Sebelumnya kita ucapkan salam kita kepada al-muallif al-kitab, yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa nafa'ana Allah bi'ilmihi wa asrarihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan salam kita kepada beliau. Mudah-mudahan Allah semakin tinggikan derajat beliau, semakin muliakan beliau, semakin lapangkan kuburnya, semakin terangi kuburnya. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penerus beliau. Dibukakan kepada kita rahasia-rahasia yang sudah Allah bukakan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Wa tabarakallahu ta'ala wa syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وأسراره في الدارين. فصل قال أصحابنا يستحب للإمام في صلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام. Fasal, ulama-ulama dari mazhab Asy-Syafi'i, sahabat-sahabatnya Imam An-Nawawi. Maksudnya siapa? Ulama-ulama dari mazhab Asy-Syafi'i. Sunnah bagi imam ketika salat jahar berhenti pada 4 kondisi. Waktu dia berdiri itu ada 4 tempat, ya, ada 4 titik di mana disunahkan untuk diam. Ihdaha, yang pertama, ba'da takbiratul ihram liyaqra'a du'a at-tawajjuh wa liyuhrimal ma'mum. Setelah takbiratul ihram, takbiratul ula, Allahu akbar. Jangan langsung sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu. Tenang dulu. Terus apa? Baca doa tawajuh. Maksudnya apa? Ini wajjahtu wajhiya. Atau wajjahtu wajhiya. Boleh. Apa fadilahnya? Waktu itu dibaca pintu langit terbuka. Boleh nggak membaca Allahumma ba'id? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Tapi kalau kita baca ini wajjahtu wajhiya, maka pintu langit terbuka. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Terus untuk apa? Agar makmum itu takbiratul ihram juga. Yuhrimal makmum. Dah, diam ya. Diam dulu. Habis itu baca doa iftitah. Jangan baca ta'awudz. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah enggak kenal lagi iftitahnya karena sudah dibuka pakai ta'awudz, pakai basmalah, langsung pakai doa, sudah takbiratul ihram itu. Jelas ini? Nah, kita lanjutkan. Wa tsaniyah, yang kedua, aqibal Fatihah saktatan latifatan jiddan baina akhir al-Fatihah wa baina amin.
li'alla yuta li'alla yutawahhama anna amin minal Fatihah. Yang kedua, setelah kita baca surah Al-Fatihah, maka kita diam dulu. Misalnya, waladhdallin. Diam dulu. Tarik nafas. Amin. Tarik nafas dulu. Nah, satu tarikan nafas kira-kira amin. Nah, gitu. Diam dulu. Itu yang kedua itu. Kenapa begitu? Jadi antara Al-Fatihah sama amin kita berhenti sejenak. Kenapa? Jangan sampai orang itu beranggapan amin itu bagian dari surah Al-Fatihah. Itu yang kedua. Jelas ini? Jelas ya? Jadi jangan waladhdallin amin. Sabar. Sabar, Bro. Sabar bentar. Jangan terburu-buru, tenang aja. Kasih dulu jeda. Amin. Nah, kasih jeda ya. Itu yang kedua. Wasalisa, yang ketiga. Ba'da amin saktatan tawilatan bihaitsu yaqra'ul ma'mum wal Fatihah. Bihaitsu yaqra'ul ma'mumunal Fatihah. Yang ketiga, setelah amin, maka diamnya rada lama, rada panjang. Dulu kalau waktu aneh di Solo itu berhentinya lama itu. Biar orang beres dulu Al-Fatihah. Karena di pondok, kalau di sini di tempat umum juga, jadi pondok dan umum. Takutnya orang, nah ini macet imamnya. Imamnya masih hidup apa enggak ini? Soalnya orang terburu-buru segala macam. Nah, maka disesuaikan saja. Tapi sunnahnya itu berhenti dulu, diam dulu. Jangan langsung disambar. Sudah nggak sabar lagi baca surah itu, ngetes hafalan. Atau takut hafalannya lupa. Oh, tadi ini takut lupa, langsung dia sambar itu. Nanti dulu, sabar dulu. Diam dulu. Kira-kira orang selesai Al-Fatihah. Kalau misalnya kelamaan ya diatur-atur aja. Nah, makanya aneh rada lama kalau setelah amin itu berhentinya itu. Biarin orang baca Al-Fatihah. Jelas ini? Jelas ya? Disesuaikan. Disesuaikan. Karena ada beberapa mazhab juga yang dia ikut Fatihahnya imam katanya. Jadi dia nggak baca, dia cuma dengar aja. Nah, cuman kalau kita mazhab Syafi'i, maka kita makmum itu membaca surah Al-Fatihah. Sudah kita bahas kemarin. Warabi'ah, yang keempat, ba'dal faraghi minas surati yafsilu biha bainal qira'ati wa bainat takbiratil huwiyyi ila ruku'. Yang keempat, setelah kita selesai baca surah setelah Al-Fatihah, maka diam dulu sejenak. Jangan langsung disambar juga. Sabar. Tenang aja, tenang. Misalnya apa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, diam dulu. Doanya pernah itu, diam kan? Yang belakang dibenerin. Belakang benerin. Oh, Allahu Akbar. Ya, kadang kita ini nadanya kadang nggak pas, harusnya kan tenang itu semakin menurun harusnya itu. Kadang kita nggak pas juga nadanya itu. Nah, cuman jadi sunnahnya itu kalau misalnya selesai kita baca surah setelah Fatihah itu, kita diam dulu sebentar. Nah, sudah tumakninah, sudah tenang. Itu tumakninah itu seluruh anggota tubuh kita itu dia kembali pada posisi awalnya, pada posisi tenang. Nah, sebelumnya kan kita baca, dia mungkin stres apa gimana gitu kan, kalau imam itu. Habis itu diam sejenak, nah baru Allahu Akbar. Nah, itu 4 titik itu, diingat-ingat. Ya, yang pertama apa? Setelah takbiratul ula, ihram ya. Yang kedua, setelah baca Al-Fatihah, waladhdallin. Diam sebentar. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah amin. Kalau imam, maksudnya imam ya, nanti makmumnya baca surah Al-Fatihah. Setelah itu kita baca surah, setelah selesai diam sejenak. Baru kita lanjutkan takbir intiqal. Jelas ya? Nah, ini nggak ada masalah. Yang selanjutnya, ini tentang amin. Faslun, yustahabbu likulli qari'in fi sholati
kana aw fi ghairiha idza faragha min al-Fatihah ay yaqula amin. Pasal yang menjelaskan tentang sunnahnya setiap orang yang membaca surah Al-Fatihah, orang yang membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kalau misalnya kita sudah selesai baca surah Al-Fatihah, hendaknya kita katakan amin. Jelas ya, sunnah. Maka restoran, Rabbaniin. Ucapkan amin. Kenapa? Nanti kita bahas, rugi nggak ngucapin amin? Semua, kalau nggak kita baca, kalau kita dengar, ucapkan amin. Wal ahaditsu sahihatu fi dzalika katsiratun masyhuratun. Banyak hadis-hadis yang sahih yang sangat terkenal. Wa qad qaddamna fil fasli qablahu annahu yustahabbu an yafsila baina akhir al-Fatihah wa baina amin bi saqtatin latifatin. Jadi sudah disampaikan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwasanya sunnah kita diam dulu setelah akhir Al-Fatihah, habis itu baca amin. Diam dulu ya. Dengan saktah, dengan diam yang sebentar saja. Artinya apa amin itu? Yang pertama kita bahas dulu artinya. Yang pertama makna Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Istajib, permohonan kami kabulkan ya Allah. Wa qila kadzalika falyakun. Kalau kita ucapkan itu, insya Allah mudah-mudahan nanti terjadi, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita dengar, kita suka baca hadis di sini setiap selesai sholat. Apa kata Rasul? Coba itu doa orang itu dikabulkan kalau dia ucapkan amin. Dikasih tahu kan? Ada lagi yang sahabat itu nggak mau ketinggalan makan siang sama Rasul, jadi keburu, orangnya sudah keburu pergi. Nah, cuman dikasih tahu oleh Rasul, ini orang dikabulkan doanya kalau misalnya dia tutup dengan amin. Setelah kunut kita ucapkan amin. Amin. Pas kunut, imam kunut ucapkan amin. Jangan malas-malas ngucapin amin. Nama ayahnya Bilal sama Said. Pak Amin. Terus apa lagi? Waqidah if'al. Ada yang mengatakan maknanya itu adalah kerjakanlah ya Allah. Waqilah ma'nahu la yaqdiru ala hadza ahadun siwaka. Enggak ada yang mampu untuk melakukan ini selain Engkau ya Allah. Jadi maknanya itu begitu. Waqilah dikatakan juga maknahu la tukhayyib raja'ana ya Allah, jangan kau kecewakan harapan kami ya Allah. Jangan hancurkan hatiku ya Allah. Sebagaimana si Aham sudah menghancurkan. Siapa yang hatinya sudah hancur sama Ahwat ini? Ada yang baju hitam? Ya, gitu cara Allah ngajarin kita. Berharaplah sama yang tidak pernah mengecewakan kita. Jangan mengidolakan selain Allah. Jangan mengidolakan selain orang yang Allah muliakan. Awal-awalnya cinta, sudah menikah, ngajak cerai, nanti terbuka, tersingkap semua keburukan-keburukannya itu. Jadi harap bersabar. Ya. Oh, kenapa bahas ke sana ya? Ya, kembali ke laptop. Ya Allah, jangan engkau kecewakan kami ya Allah, jangan engkau putuskan harapan kami. Mana tadi itu? Nah, waqila ma'nahu Allahumma aminna bi khairin. Ada yang mengatakan ya Allah, jadi Allahumma itu ya Allah itu. Ada yang mengatakan ini juga Ismul A'zam, ada yang mengatakan seperti itu. Ya Allah, amankan kami ya Allah dengan kebaikan. Ada orang itu yang merasa aman dengan keburukan. Ini contohnya misalnya orang yang, mohon maaf ya, misalnya orang yang sakau misalnya. Coba misalnya orang yang sakau.
Kalau kita lihat di TV-TV misalnya kan ada di film-film misalkan ada yang sakau itu kan pas dikasih ini apa namanya narkoba itu tenang kan dia kan, benar nggak dia merasa aman. Nah begitu. Nah kita ini enggak, kita minta kepada Allah untuk kita itu diamankan dengan kebaikan. Ada orang itu yang dia itu apa namanya sudah terbiasa dengan keburukan itu sehingga sudah kecanduan dia melakukan keburukan. Kalau nggak membunuh nggak tenang dia itu. Kalau dia nggak apa namanya ngebit taruhan, kalau dia nggak taruhan nggak tenang dia itu. Nah maka kita minta kepada Allah untuk kita ini merasa diamankan oleh Allah dengan kebaikan. Itu makna yang selanjutnya. Waqila, dan ada yang mengatakan huwa tabi Allah ala ibadihi yadfa'u bihi anhum al-afat. Itu adalah tabiat Allah, kebiasaan Allah. Kalau misalnya ada hambanya yang mengucapkan amin, maka atas perantara bacaan aminnya itu, maka Allah hilangkan semua keburukan-keburukan di hamba tersebut. Nah makanya jangan malas-malas ngucapin amin. Waqila, dikatakan juga hiya darajatun fil jannah yastahiqquha qailuha. Ada yang mengatakan amin tersebut sebuah derajat di surga. Yang berhak mendapatkannya adalah orang yang mengatakannya. Waqila hiya ismun min asma'illahi ta'ala. Ada yang mengatakan amin itu adalah nama di antara nama-nama Allah. Tetapi kata Imam An-Nawawi, wa ankaral muhaqqiqun wal jamaahiru hadza. Diingkari, dibantah oleh mayoritas ulama dan orang-orang yang mendalam ilmunya itu, yang terbukti, yang luas ilmunya itu menolak amin itu bukan asma Allah katanya. Waqila, dikatakan juga huwa ismun ibraniyun mu'arrabun. Ada yang mengatakan itu sebenarnya bahasa Ibrani yang sudah dijadikan bahasa Arab. Mu'arrab itu dijadikan bahasa Arab. Wa qala Abu Bakr al-Warraq. Jadi Imam Abu Bakar al-Warraq mengatakan huwa quwwatun, dia itu kekuatan apa? Kekuatan doa, lid doa wastinzalun lirrahmah. Dengan perantaranya lah nanti turun rahmat itu. Waqila ghairu dzalik, ada yang mengatakan selain itu. Nah, jadi maknanya sudah banyak, maka kita ucapkan amin, jangan malas-malas. Wa fi amin lughat. Amin itu ada beberapa cara bacanya. Wa qala ulama afsahha amin bil maddi wa takhfifin mim. Jadi kata Syekh Bilal, kalau di sanad kita itu bacanya itu 2 harokat aja sebenarnya itu. Amin, amin, nah gitu. Amin. Udah paling keras lagi. Nggak kacau yang kerusak. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Kalau dulu waktu zaman kecil itu biasanya suka ngata-ngatain orang tua itu. Nah, jadi baca itu untuk ngatain ini. Kalau di sini nggak ada kayaknya. Ya, mudah-mudahan benar nggak ada. Jadi yang pertama bacanya yang mana? Amin, amin, amin. 2 harokat aja. Jadi mat, a-nya dimatkan, dipanjangkan, mimnya dibaca ringan, dibaca tipis. Wasaniyatu bil qasr. Nah, ini nih. Dipendekkan. Amin, amin. Diqasar, amin, amin, amin. Dikosorkan, dibaca qasar. Amin, amin, amin. Dibaca pendek ya. Wahataini masyhuratani. Itu yang paling masyhur. Wasalisatu amin bil imalah ma mad bainaha. Hamzahnya dimiringkan. Bismillahi majreha wadduha wannaini idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, maka bacanya amin, 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 amin. Itu yang ketiga. Itu dikisahkan oleh Imam Al-Wahidi, diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi dari Syekh Hamzah. Oke, kita tahu ya, Syekh Hamzah bin Habib bin Imarah bin Ismail
Az-Zayyat. Dari Imam Al-Kisai juga. Warabi'a bi tasdidin mim ma'al mad. Dibacanya seperti kita baca di Quran surah Al-Maidah itu. Amin. Amin. Mimnya ada tasdidnya itu. Jadi yang pertama yang paling populer amin. Yang kedua amin. Yang ketiga amin. Yang keempat amin. Ada tasdidnya di sana ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Itu diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi dari Hasan dan Husain Ibn Al-Fadl. Ya. Pakai tabi'i aja 2 harokat. Kata saya bilang begitu di sanad kita itu. Sebenarnya 2 harokat. Kayak di Mekah sama itu. Amin. Nah ini cuma 2 harokat itu. Iya nggak apa-apa. Memang harus begitu. Amin. Amin. Hah? Kalau penulisannya dia mat ini mat apa mat badal. Mat badal tahu nggak mat badal? Mat pengganti apa pengganti? Apa yang diganti? Huruf hamzah. Huruf hamzahnya diganti. Kalau misalnya dari a menjadi a, misalnya a mana menjadi misalnya a mana menjadi a mana. Imanan, iman itu imanan itu. Imanan. Atau misalnya apa lagi? Utia, 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 utia. Jadi apa namanya? Pakai 2 harokat ya, tabi'i ya. Qala wa yuhaqqiqu dzalika ma muriya an Ja'far as-Shadiq radhiyallahu an. Yang Ja'far as-Shadiq di apa namanya? Dikuatkan oleh riwayat dari Imam Ja'far as-Shadiq radhiyallahu an. Imam Ja'far as-Shadiq ini guru kita di silsilah Thariqah An-Naqsyabandi ada beliau yang mengajarkan ke Syekh Abu Yazid Al-Bistami, idolanya Apip. Apa kata beliau? Ma'nahu qasidina nahwaka wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Hadza kalamun wahidi. Wa hadhihi rabi'atu gharibatun jiddan. Jadi kata Imam Ja'far Shadiq, kalau kita lihat di sebenarnya kalau mau di ini ya di apa namanya, mau lebih dalam lagi itu ada di kitabnya Imam An-Nawawi itu Tahdzibul Asma wal Lughat. Nah, kalau misalnya kita kurang, nanti rujuk ke sana. Jadi setelah membaca bahasa ada 4 cara bahasa tadi, apa namanya? Imam Ja'far As-Shadiq dikutip oleh Imam An-Nawawi, kita masuk lagi ke maknanya, makna amin. Jadi kan makna amin, habis itu bentuk cara bacanya. Nah, ini masuk lagi apa namanya? Makna amin. Apa kata Imam Ja'far Shadiq? Nahnu mana tadi? Qasidina nahwaka wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan. Jadi qasidin, kenapa di sana qasidin bukan qasidun? Kenapa? Kenapa ya? Ada beberapa sebab. Kalau misalnya kita membacanya itu sebagai mansub. Misalnya orang Arab itu kalau misalnya dia mau mengatakan sesuatu yang apa namanya harus diperhatikan. Misalnya ya di Quran surah Asy-Syams. Wa qala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Naqatallahi wa suqiyaha. Apa yang sebelumnya itu apa?
Bukan itu setelahnya. Pada nama setelahnya. Apa sebelumnya itu wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat thamud bi tawaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Naqatallahi wa suqiyaha. Kenapa di sana naqatallah? Apa yang bikin dia mansub? Faqala lahum rasulullah. Maka berkata kepada mereka Rasul Allah. Naqatallah. Kenapa naqata di sana? Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Apa yang bikin dia mansub? Nah, jadi kalau orang Arab itu untuk bikin orang tuh memperhatikan benar-benar litanbih atau misalnya litakrim itu pakai mansub. Contohnya, misalnya ada orang mau nyebrang, ada mobil, dia katakan itu as-sayyarata. As-sayyarata. Bukan as-sayyaratu tapi as-sayyarata. Bisa jadi maknanya itu intabihis sayyarata. Awas, hati-hati ada mobil. Atau misalnya kalau kita baca di Quran surah Al-Maidah ya, 6 itu. Al-Maidah ya, Al-Maidah kata Allah Pak, lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna. Lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna. Mu'minuna ar-rasikhun mu'minun. Mu'minuna lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqiminas shalah. Muqimin di sana, wal muqiminas shalah wal mu'tunaz zakah. Nah, ini bahasa Arab. Jadi yang enggak ngerti bahasa Arab memang rada roaming. Wal mu'tunaz zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Coba lihat, ar-rasikhuna al-mu'minuna terus al-muqiminas shalah terus al-mu'tunaz zakah sama al-mu'minun. Di sana ada rofa, rasikhun, mu'minun, mu'tun, mu'minun lagi. Ada mansub, muqimin. Mansub atau majrur. Nah, ini menjadi perdebatan ulama, perdebatan panjang. Kalau kita lihat di kitab tafsir Imam Al-Qurtubi itu ada beberapa pendapat itu. Pendapat pertama dia itu ma'tuf bi ilah. Ada yang bilang ma'tuf bi min wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimin, itu enggak masuk sebenarnya itu. Ada yang mengatakan oh itu sebagai pujian. Jadi kalau untuk orang-orang sholat itu dipuji. Makanya dia muqimin, bukan muqimunas shalah. Dipuji dia itu. Yang terakhir pendapatnya itu salah tulis katanya. Ada yang berpendapat salah tulis. Itu aneh, waktu pertama kali baca itu kenapa begini? Nanya ke Ustaz Abdul Rahim. Kalau kata Ustaz Abdul Rahim, ini karena Allah yang bikin. Kalau kita yang bikin pasti disalahkan orang katanya. Nah, ini qasidina juga. Jadi maksudnya apa? Kami ini orang yang benar-benar bermaksud kepadamu. Engkau itu maha mulia. Gak mungkin engkau itu mengecewakan orang yang menuju kepadamu. Gak mungkin engkau itu mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Nah, gitu. Qasidina nahwaka wa anta aqram min an tukhayyiba qasidan. Jadi di sini pakainya qasidin, kira-kira maknanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Wa hadza kalamun wahidi. Ini adalah perkataannya Imam Al-Wahidi. Wa hadza rabi'atu gharibatun jiddan. Ini yang keempat ini min itu jarang dipakai. Wa qad 'addaha aktsaru ahli lughah min lahnil awam. Jadi kalau misalnya kita tidak baca di antara yang empat itu, maka kita bacanya salah berarti. Apalagi banyak lidah orang-orang yang awam, bahasa-bahasa orang awam. Selain yang itu jangan dibaca.
Wa qala jama'atu min ashabina man qalaha fi shalat batalat salatuhu. Kalau misalnya kita mengatakan yang apa namanya? Yang amin, yang ini maksudnya ya, yang ar-rabi'ah ini batal. Jadi yang keempat ini apa namanya? Banyak ditolak. Jadi jangan begitu bacanya itu. Atau kalau misalnya kita baca di luar itu, batal sholatnya itu. Kenapa? Karena bukan bahasa yang dianggap benar. Ya, jadi nggak usah banyak tingkah, nggak usah banyak ini aksi. Sudah saja baca yang amin. Kalau misalnya kepanjangan gimana? Amin. Ya itu lahan khofi. Kalau dalam bahasa Arab itu memang cuman mengenal panjang dan pendek. Kalau dalam Al-Quran panjangnya itu berjenis-jenis. Ada yang 2 harokat, ada yang 1,5 harokat. Yang 1,5 apa? 1,5 harokat apa? Hukum apa 1,5 harokat? 1,5 harokat. Yang tahu 50.000. Yang 1,5 harokat, dibaca 1,5 harokat. Sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4. Ayo, 50.000. Salah. Guna 2 harokat. Istitolah 1,5 harokat. Istitolah 1,5 harokat. Layang 50.000. Padahal setiap setoran dikasih tahu itu. Masih juga nggak dengar. Ya, maka kalau di luar itu dia baca, maka akan menjadi batal. Qala ahlul arabiyyah haqquha fil arabiyyah waqaf. Jadi kata orang yang ahli bahasa Arab, yang benar membacanya itu dibaca dengan waqaf. Maksudnya apa? Amin, min, itu kan waqaf itu. Min dibaca waqaf. Di annaha bimanzilatil aswat. Karena dia itu kedudukannya itu apa? Ya, karena kita berhenti kan? Aswat, suara-suara, maksudnya apa? Maksudnya kita berhenti pas baca itu amin, kan berhenti, mau dilanjutkan kemana gitu. Fa'idha wasalaha fatahan nun liltiqa'is sakinain. Jadi kalau misalnya maksain untuk diwasal, maka nunnya itu seperti kaifa, baina, itu fathah. Kama futihat fi aina wa kaifa. Jadi kalau misalnya diwasal, maka nunnya itu menjadi huruf fathah, harokatnya fathah. Jelas nggak ini? Amin. Ya kan berhenti kita. Sudah selesai, titik. Amina. Nanti ini juga apa namanya? Ada yang macam-macam lagi aminah itu. Wah, Ahmad mana lagi itu katanya. Amin ya, baca amin gitu ya. Walam tuksar li thaqli kasrah ba'da ya. Jadi apa namanya? Enggak dikasrohkan. Enggak dikasrohkan. Bacanya fathah kalau misalnya diwasal. Fahada mukhtasarun mimma yata'allaqu bi lafzin amin. Inilah kira-kira ringkasan yang berkaitan dengan huruf atau lafaz amin. Waqad basatul qaul fiha bisyawahidi wa ziyadatil aqwal fi kitab Tahdzibil Asma wal Lughat. Nah, siapa yang mau baca, lihat bacanya kitab Tahdzibil Asma wal Lughat. Silahkan rujuk ke sana kalau misalnya belum puas penjelasan yang ini. Tapi sepertinya sudah puas semua sepertinya ini. Nah, ini saja yang kita bahas kali ini, dikit-dikit aja. Yang penting masuk. Jadi 4 ya. Yang pertama 4 tempat berhenti ketika kita berdiri, bil khusus imam. Ada 4 kan? Apa tadi? Setelah takbiratul ihram apa lagi? Setelah Al-Fatihah. Sebelum amin, berhenti. Itu berhenti sebentar aja. Tarikan napas. Amin. Nah, di sini udah mulai tuh ikut jamaahnya. Biasanya ada yang duluan, mungkin dia malu. Akhirnya dia diem. Di sini sudah ikut. Terus apa lagi? Setelah amin dan sebelum baca
surah. Itu rada panjang berhentinya itu, disesuaikan. Terus setelah baca surah setelah Al-Fatihah itu sebelum takbir takbir intiqal, sebelum ruku, maka kita diam dulu sejenak. Jadi siapa yang imam nanti kalau kira-kira dia mau mengamalkan yang apa namanya berhenti yang keempat itu jangan dikasih jali karena dia mau tumakninah. Terus empat lafaz amin ya. Eh, apa namanya makna amin dulu apa itu? Amin ya Allah kabulkanlah. Ya Allah jangan apa kecewakan kami. Ya Allah kerjakanlah ya Allah ya Allah perbuatlah ya Allah dan sebagainya. Kira-kira maknanya kurang lebih seperti itu. Terus baca amin ada empat. Amin terus amin. Terus yang ketiga amin amin. Yang keempat amin. Nah, yang keempat itu apa namanya? Jangan dipakai ya, jangan dipakai. Kita pakai saja yang pertama. Nah, jangan kalau bahasa Ipin Upin itu apa? Nah, tunjuk pandai itu. Tunjuk pandai. Amin. Wah, tunjuk pandai itu. Mentang-mentang bisa amin. Jangan kita bikin kegaduhan, nanti orang ribut lagi. Ya, kecuali untuk mengajarkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau tunjuk pandai sebaiknya dihindari itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukupkan ya. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمرابطين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم اجبرهم وفرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والأولياء الله الصالحين وأئمة القرآن الكريم والشهداء والصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.